malam Bapak Ibu semuanya. Berapa lama nih Pak kita nggak ketemu? 1,5 bulan deh. 1,5 bulan. 1,5 bulan itu waktu yang lama ya Pak ya, kita kan sampai kangen ya sama Bapak Ibu semua. Iya. Tunggu sebentar ya, pasti ngebekam. Bapak Ibu, kita bertemu lagi bersama Perhimpunan Inti Jabar, cuman ada yang beda hari ini karena penyelenggara acara pada malam ini adalah dari Perhimpunan Inti Kabupaten Bandung Barat. Ini anak, jadi cabangnya dari Inti Jabar. Pak, tema kita malam ini apa Pak? Tema kita malam ini adalah mengenai paten merek ya. Jadi semua produk di Indonesia, di seluruh dunia itu pasti ada merek. Sama dengan manusia tuh ada nama. Nah, kalau nama manusia mungkin yang namanya Beneta banyak ya, puluhan ribu kan? Enggak. Oh enggak? Enggak. Langka. Langka, karena nama Beneta itu termasuk langka. Oke. Istimewa Nah, berarti. misalnya ada 2 orang Beneta, dia tidak bisa saling nuntut karena itu nama manusia ya, nama orang. Nah, tetapi kalau merek, misalnya ada. Tapi jangan salah Pak, ada yang sampai tuntut-tuntutan loh Pak. Kenapa? Jadi gini, saya punya gogok. Nah, secara nggak sengaja saya tuh ngasih nama gogoknya itu nama orang Pak. Nah itu lain persoalan Bu. Terus enggak, ini terjadi loh Pak. Yang ngasih namanya, yang punyanya dituntut Pak. Itu penghinaan. Iya, dibilangnya bukan, penghinaan bukan sama. pelanggaran. Oh bukan termasuk ya. Oke, sebelum ke situ ya, malam ini juga kita spesial karena kita didukung oleh ini minuman Alkaqua. Alkaqua ya, minuman Alkaqua ini adalah Alkaqua ini adalah air alkali Pak sebetulnya, alkali, ya betul, pH 8 lebih. Jadi bisa untuk, nah ini yang punya penyakit lambung, asam lambung naik, minum ini, jadi asam lambungnya netral ya Bu ya. Katanya juga gula darah juga bisa turun Pak. Gitu. Jadi habis makan es krim, makan permen, minum ini. Tapi harus diminum sama botolnya Pak. Waduh, sama botolnya. Nggak, katanya untuk diabetes juga oke. Karena gini, kan sekarang tuh COVID semakin menggila ya Pak ya. Jujur aja kita berdua ini beberapa kali di ujung tanduk sebetulnya. Yang pertama adalah Pak Roy, hari Jumatnya kita meeting ya Pak Roy ya, di Hotel Air Royal. Hari Seninnya, hari Minggunya saya dengar Pak Roy itu sudah di rumah sakit, positif COVID. Kita 14 hari garo-garo kepala. Ternyata kita aman. Syukur. Selamat. Alhamdulillah ya, syukur sampai saat ini kita masih aman karena kita melakukan prokes dengan ketat. Ya, prokes juga, vitamin juga, masker juga. Kita minum Alkaqua. Tapi ini benar loh, bukan kita promosi ya. Alkaqua ini kita memang konsumsi selain dari air minum, juga maskernya. Nah, masalah masker nih nggak boleh asal-asalan pilih Pak, jangan cari murah nih Pak. Masker itu mereknya bermacam-macam, sumbernya pun bermacam-macam. Sampai saya lihat terakhir ada yang satu box hanya Rp9.000 Bu. Betul, ya. Itu bahannya dari apaan? Kita nggak tahu. Nah, penggunaan masker dicanangkan oleh pemerintah bukan hanya sekedar kita asal jangan melanggar, asal jangan ditangkap terus kita pakai masker asal-asalan, tidak. Masker itu ada kriterianya, termasuk masker yang kita pakai sekarang ini adalah mereknya Valmed, singkatan dari Pharmaco Medical. Sama dong. Nah, sama ya. Sama. Nah, ini yang betul-betul memenuhi syarat, salah satu yang memenuhi syarat medical, termasuk sudah di-approve oleh badan-badan kesehatan di negara-negara lain Bu, karena ini sudah ekspor. Nah ini tuh diproduksi bukan hanya memproduksi dari beli bahan kainnya terus dibuat masker, tetapi kita membuat dari kainnya, dari hilir. Ya. Nah perbedaannya sangat mudah untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang membedakan masker yang medik standar atau tidak. Satu, yang jelas harus ada sertifikasi
Ya. Kedua, juga kita yang harus lebih perhatikan adalah kawat di atas masker ini, Bu. Ya kadang-kadang kan suka ada yang lepas-lepas ya Pak ya. Ada begitu kita pencet, ya sesuai dengan bentuk hidung kita, begitu kita lepas ngembal. Betul. Jadi Banyak. udara tetap masuk dari atas ini. Nah bedanya dengan merek ini, begitu kita pencet, dia akan membentuk hidung kita. Jadi tidak ada lubang, termasuk di pinggir tidak ada lubang masuknya udara. Semua udara tuh tersaring oleh masker ini. Tapi ini kelihatannya juga tebal ya Pak ya. Ya tebal dan Lapisan tengahnya melt brownnya ini tebalnya luar biasa. bahannya tuh BFE-nya 95, tinggi. Ya 95 itu yang memang yang terbaik ya Pak ya. Itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tetap semangat, jangan asal pilih masker. Jangan cari murah Bapak Ibu, karena sehat itu mahal. Jadi cari itu yang benar, tapi Bapak Ibu selalu sehat sampai pandemi berakhir ya Pak ya. Ya. Jadi 2 produk ini bisa dibeli di Inti ya. Iya Pak. Oke, sip kalau gitu. Oke. Dan jangan lupa minum vitamin sebetulnya. Ya, betul. Suplemen itu tetap harus, apalagi vitamin D dan vitamin K ya. Tapi jangan terlalu banyak. Tapi vitamin K. Ya juga katanya Pak. Gitu. Katanya. Enggak vitamin D-nya, vitamin D itu duit Pak. Kalau K? Hah? Kalau K? Itu rahasia wanita. Oke, selamat malam ya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah tidak perlu memperkenalkan host kita malam ini. Karena seperti biasa akan dipandu langsung oleh Bapak Teddy Hanafi, Ketua Bidang Antar Lembaga dari Inti Jawa Barat. Silakan Pak Teddy Hanafi. Oke, selamat malam, salam sehat untuk semua pemirsa sekalian. Ya, selamat berjumpa kembali setelah 1,5 bulan kita libur. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan jauhkan kita semua dari COVID-19. Ya, oke. Jadi topik malam ini adalah mengenai paten merek yang seperti di awal kita bicarakan ya. Nah, mengenai paten merek ini ada narasumbernya. Sebelumnya saya akan mempersilahkan Pak Roy sebagai Ketua DPC atau cabang Inti Kabupaten Bandung Barat yang punya hajatan malam ini untuk membuka acara ini. Silakan Pak Roy. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Teddy, Bu Ben dari Inti Jabar. Pada malam hari ini kami dari Inti KBB akan membahas satu masalah tentang bagaimana paten itu berguna sebagai kalau kita akan membentuk satu usaha, apalagi di UMKM yang akan meningkatkan satu usaha yang akan berhasil nantinya gitu. Nah, bagaimana cara-caranya kita mempatenkan merek-merek yang akan kita buat. Nah, ada satu pakarnya di kita di Inti KBB, Bapak Felix. Nah, kita akan membahas pada malam hari ini. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Roy. Nah, terima kasih Pak Roy. Selamat malam. Narasumber kita malam ini adalah Pak Felix Wangsa Atmaja SH sebagai pakar untuk paten merek ya. Beliau adalah lulusan Unpar angkatan 94 ya, betul ya Pak? Iya betul Pak. Udah pintar, ganteng lagi ya. Wih, Amin. keren. Jadi ini ada bahagia promosi saya juga. hari ini Pak. Oh itu, kamu ini otaknya ya, yang kemarin itu. Enggak, bahagia saya karena hari ini teh ketemu orang-orang baru, ganteng-ganteng, iya. sehat-sehat. Enggak bapak lagi, galak. Bosen ya? Oke Pak Felix, selamat malam Pak Selamat Felix. malam ya. Bapak. Ya ini kita bicara mengenai merek ya Pak Felix ya. Ya, betul. Paten merek ya. Karena paten itu macam-macam, ada paten desain, paten Desain merek. industri. Nah, ini yang kita bicarakan pada malam ini khusus ke hak merek, Hak merek ya. sertifikat merek nantinya gitu kan. Iya. Nah hak merek. Jadi untuk para pemirsa sekalian yang punya produk yang mau mulai usaha sendiri dengan merek sendiri, alangkah baiknya dipaten dulu Pak ya. Betul, kita mohonkan sertifikat merek. Kenapa? Karena mungkin boleh saya sharing sedikit Pak. Ya boleh Pak, silakan. Saya dulu tuh pertama memegang perkara merek kurang lebih tahun 2002 sampai 2003 kayak.
Ya memang itu cukup ironis yang terjadi, tapi ya itu kan memang sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia, Pak ya. Jadi ada sebagai contohnya dulu si A. Si A ini dia memproduksi ya contoh jaket lah Pak ya. Nah dia sudah memasarkan Jawa Tengah, merambah Jawa Timur. Nah akhirnya dia masuklah si B. Dia itu diajak sebagai investor Pak ya. Ya untuk memperbesar satu usaha otomatis kita kan harus memperbesar modal usaha juga. Iya. Segala macam. Nah singkat kata mereka bekerja sama lah membesarkan ini produk, pangsa pasar mereka semakin bertambah. Setelah berjalan, nah puncaknya tahun 2002-2003, si B ini menegur si A, rekan bisnisnya. Bapak A tolong mulai saat ini, Bapak jangan mempergunakan merek ini lagi, jaket ini. Kenapa Pak? Kita kan bekerja sama Pak. Ya tapi mohon maaf Pak. Kita kerjasama, cuman saya kan yang pemegang mereknya Pak. Waduh, akhirnya mereka sebelum ke kantor profesional, ke kantor praktisi, mereka diadakan dulu mediasi apa segala macam, tapi tetap akhirnya si B melaporkan si A. Yang pertama merintis merek tersebut. Iya, sangat ironis Pak. Iya. Tapi ya memang kalau bicara secara peraturan perundangan hukum ya memang si B yang mendaftarkan terlebih dahulu. Betul. Memang historisnya mereka ada awal, ada kerjasama. Tapi ya ini sertifikat merek sudah dimiliki oleh B. Jadi alangkah baiknya ini kalau para pengikut acara Zoom ini juga seperti yang tadi dikatakan Pak Roy, Pak Teddy, memulai usaha, alangkah baiknya dipikirkan juga untuk hak mereknya segera didaftarkan. Supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Nah, itu. Menghindari sengketa juga. Menghindari sengketa. Bahkan mungkin ada juga orang memulai usaha, pikir saya pakai merek misalnya Mukidi gitu. Untuk produk makanan, Mukidi. Kita jalan-jalan, taunya Mukidi itu udah punya orang lain sejak dulu gitu kan. Ya itu kan juga bisa kena masalah Pak ya. Kena masalah Pak kalau untuk satu jenis produk yang sama. Misalkan contoh ini Mukidi tadi Pak ya kita contohkan. Dia udah pakai misalkan produknya produk ya kita bicara produk makanan ringan misalkan seblak atau apa. Tahu-tahu pemilik Mukidinya udah lama Pak nggak dipakai. Cuman mereknya masih terdaftar. Atas nama ini masih berlaku. Kalau ini menegur ya kita harus wajib jangan memakai merek ini lagi Pak. Sebagai warga negara kita harus mematuhi peraturan hukum yang ada di Republik ini Pak. Ya. Jadi untuk para pemirsa yang memulai usaha, jangan sampai gara-gara merek kerja keras bertahun-tahun sayang Pak, sangat hilang ya. Sangat disayangkan. Itu. Oke. Kan kebanyakan Pak kalau di rata-rata Pak ya kalau di negara kita mulai satu usaha tuh pasti memikirkannya satu tempat, 2 modal, 3 pemasaran, marketing semua. Nah ini permasalahan hukum kadang-kadang suka dilupakan. Iya, terabaikan ya. Terabaikan. Mungkin perizinan sudah dipenuhi semua Pak ya. Izin misalkan kalau untuk snack kan cukup IRT ya, industri rumah tangga sudah dipenuhi. Tahu-tahu mereknya ngelihat kan, wah ini laku nih. Tahu-tahu ini sudah didaftarkan terlebih dahulu. Ya otomatis Bapak yang misalkan yang merintis lama pun kita tegur ya Bapak jangan pakai lagi. Iya. Mulai dari nol lagi ya. Jadi mulai dari nol ganti nama lagi Pak. Nama lagi. Nah itu cukup. Jangan sampai terjadi seperti itu Pak mohon alangkah lebih baiknya kalau ada pemirsa yang mengikuti sedang memulai satu usaha ya lengkapilah dengan pelindungan proteksi Pak untuk menghindari sengketa juga di kemudian hari. Nah itu betapa pentingnya merek gitu ya. Ya seperti merek Pak, saya ingat sekarang untuk pisau cukur kan orang-orang menyebutkan silet. Silet. Betul. Padahal itu silet adalah merek. Ya. Gillette ya Prancis. Gillette betul. Termasuk odol, pasta gigi ya. Pasta gigi. Odol adalah merek. Ya. Jadi begitu penting merek. Kita jangan mengabaikan merek kalau kita memulai satu usaha apapun Pak ya. Betul. Branding itu Pak. Branding ya. Branding itu sangat melekat. Kalau dulu kita kan ngelihat
botol minuman ini ya tidak usah disebutkan Pak ya. Kalau kita misalkan ke warung atau ke toko kelontong cari minum tuh kita menyebutkan merek itu. Nama itu ya. Iya. Nama itu. Gitu. Nah, padahal kan itu mereknya macam-macam. Mereknya macam-macam. Ya. Tapi brandingnya sudah begitu melekat, Pak. Betul, ya. Oke. Nah, mungkin para pemirsa juga bingung ya. Banyak orang awam bingung. Oh, saya mau memulai usaha ini. Terus bagaimana caranya kita mendaftarkan merek gitu? Nah, mendaftarkan merek itu sebenarnya kalau syaratnya, Pak ya, kalau untuk perorangan KTP pemohon, kedua etiket merek lengkap Pak ya, yang sudah dengan warna segala macam plus tulisannya misalkan mereknya tadi Mukidi-nya misalkan warnanya warna merah atau warna hijau itu harus lengkap di print. Nanti itu bisa didaftarkan ke Ditjen Haki. Ditjen Haki. Ditjen ya. Haki. Pada saat pendaftaran juga secara sekilas Pak dicek dulu nanti. Misalkan merek Mukidi ini gitu produknya produk makanan ringan. Oh ini nggak bisa Pak, udah ada merek yang sama, ganti mereknya. Itu Ditjen Haki sudah bisa langsung memberitahukan Pak, pengecekan. Okay. Keluar bisa 1-2 hari keluar. Nah satu pertanyaan nih Pak. Ya. Misalnya ya, ini merek Mukidi sudah terdaftar. Saya menggunakan merek lain misalnya Mukidi Plus gitu, boleh nggak Pak? Nah, dengan produk yang sama ya? Produk yang sama Pak ya. Ya. Nah ini kita kembali Pak, kalau Bapak mendaftarkan ke Haki, ini kemungkinan besar akan ditolak oleh Haki. Ya, karena kenapa ini persamaan pada keseluruhan. Mukidi plus. Unsur pembedanya hanya plus. Nah, untuk merek yang ini juga Ditjen Haki punya kriteria Pak. Penyebutan nama, ejaan, lafalnya, Mukidi. Ini berarti kan sama, Mukidi. Wah itu ditolak Pak. Ditolak. Nggak akan bisa Bapak mendaftarkan. Yaitu pengetahuan ya untuk para pemirsa. By system itu Pak. By system. Oke. Nah, ini mengenai masalah merek Pak. Tadi yang seperti disebutkan persyaratannya apa saja. Saya rasa dibandingkan dengan zaman dulu sekarang jauh lebih sederhana gitu Pak ya. Sekarang lebih simpel Pak. Mereka Ditjen Haki pun kita lihat apalagi dengan undang-undang yang terakhir yang Undang-Undang 2016 ini Pak ya. 2016, ya. Saya lihat di dalam isinya ada penyempurnaan lah untuk melindungi juga. Untuk pendaftaran nggak terlalu rumit Pak. Nggak terlalu rumit ya? Ya kita cek dulu ke Haki, bisa sekarang udah ada yang online juga. Masukkan, nanti akan dibahas, ini misalkan mereknya sudah terdaftar atau belum. Kalau misalkan belum, nanti diterima permohonan pendaftarannya. Nanti diproses itu Pak. Iya. Oke, nah tadi yang persyaratan itu ada slide-nya nggak Pak? Oh slide nggak Pak? Oh nggak ada ya? Oke, jadi nanti persyaratannya mungkin KTP pemohon. KTP pemohon dicatat saja ya para pemirsa. KTP pemohon. Kedua, ini Pak, mereknya tuh merek apa? Dengan logo ya? Dengan logonya, plus warnanya pun harus dicantumkan. Harus sesuai Pak. Harus sesuai ya. Nanti kita kenapa harus sesuai? Siapa tahu kalau merek kita tahu-tahu terkenal ada yang menembak, mereknya disamakan, nanti kita larinya ke pelindungan di pasal pidananya Pak. Berarti orang yang menembak merek kita itu pada keseluruhan. Kalau misalkan dia nembaknya menirunya merek saja Mukidi, tapi ada perbedaan misalkan dari warna atau bagaimana, nah itu nanti pada saat laporan itu bisa hanya dikenakan pada pokoknya saja, pidananya. Ya. Pidananya, oke ya. Jadi betapa pentingnya pendaftaran merek ya. Betul Pak. Oh ya, sama satu lagi Pak Felix ya. Misalnya seperti ini banyak sekali kejadian. Terus juga ada titipan pertanyaan dari pemirsa ke saya. Misalnya di satu negara di Australia, misalnya kita menyebutkan satu merek ya. Ada burger di Australia yang di sini tidak ada, yaitu Hungry Jack. Ya, Hungry Jack di Australia. Nah di Indonesia kita daftarkan juga atas nama kita Hungry Jack Burger. Nah si Hungry Jack tersebut di Indonesia belum terdaftar. Nah itu kira-kira gimana Pak? Wah ini Pak, kalau memang di Australia, gini Pak, kalau merek berarti ini kan masuknya ke merek internasional Pak ya. Nah
Sebagai contoh nih Pak ya, kemarin klien saya, dia produk baju, dia sudah terdaftar di Haki Indonesia. Dia mendaftarkan juga ya seperti di Hakinya di Singapura dan Malaysia. Nah otomatis kalau di Singapura atau Malaysia ada yang menggunakan merek ini tanpa izin, sudah bisa diproses menurut hukum negara tersebut. Nah, ini balik lagi Pak, kalau ini mereknya udah merek terkenal, saya rasa pasti Dirjen Hakim menjaga Pak. Ini kan ranahnya ranah hukum internasional juga, nanti kan hubungan dengan negara internasional bagaimana Pak? Seandainya pertanyaan tadi Pak, merek ini memang misalkan oleh pemilik merek Australia belum didaftarkan di negara Republik Indonesia. Iya. Ada yang mau mendaftarkan. Tapi kalau ini merek sudah terkenal, saya rasa oleh Haki akan ditolak juga ya. Akan ditolak, berbahaya nih Pak. Kan ini menyangkut merek internasional. Merek internasional. Oke, seandainya misalkan dikabulkan. Tahu-tahu ini mendaftarkan, ini merek internasional sudah terlebih dahulu beberapa tahun sebelumnya. Kurang baik juga. Saya rasa pasti Haki ini, orang-orang di Haki juga pasti sudah mengetahui Pak. Wah ini jangan-jangan merek internasional, cuma memang belum didaftarkan di Indonesia. Ya. Baiknya jangan Pak. Baiknya jangan. Baiknya jangan Pak. Jadi itu balik lagi kepada kode etik Pak. Kode etik dan juga memang Pak kalau internasional, merek internasional kita harus mendaftarkan dulu ke Direktorat Haki seperti di negara kita Pak. Kayak di Singapura ada, nanti kita daftarkan, ini saya sudah terdaftar di Indonesia, syarat-syarat untuk terdaftar di Singapura apa aja, kita penuhi nanti terdaftar di Singapura. Ya, kalau gitu, kita Pak. Ke Singapura ya. Nah itu seringkali baliknya gini, oh di Jepang nih lagi ngetren misalnya Hokkaido Ektat, merek Hokkaido Ektat. Tapi kan itu hanya di Jepang misalnya. Betul. Ya. Dia belum daftarkan di Indonesia, kita daftar dulu di sini gitu. Nah ini balik lagi Pak. Kalau sampai kejadian misalnya di Hakinya tidak mengetahui bahwa ada merek ini keluar, didaftarkan. Nah itu berarti jadi masuk nanti sengketa internasional itu Pak. Sengketa internasional ya. Nah cuma tetap kita lihat berarti harus didaftarkan terlebih dahulu Pak merek yang di Jepangnya ini ya. Bahkan pihak Jepangnya. Iya, apalagi dia sekarang punya perwakilan di Indonesia, sudah buka cabang atau belum? Kita melihat dulu. Gitu. Bahaya Pak, nanti ini kan kalau misalkan memang dia melakukan upaya hukum, satu sisi ini udah pegang dari Haki Indonesia, yang ini memegang Haki di negaranya, atau mungkin Haki internasional yang sudah didaftarkan di negara-negara lain. Nah ini balik lagi Pak, nanti kebijakan Hakinya ini, kalau sampai ada problem seperti itu, harus bijak-bijak Pak. Ini kan menyangkut nama baik juga Pak ya. Nama baik Indonesia ya. Nama baik Indonesia plus juga kalau misalkan sampai terjadi dipertahankan, ya ibaratnya nanti yang mau membawa modal ke Indonesia, waduh, jangan. Pelindungan hukum di negara kita kok begini. Iya. Nah, ini balik lagi harus banyak faktor yang dipertimbangkan. Jadi sebaiknya buat yang ingin membuat merek lebih baik menggunakan merek yang berbau Indonesia. Ya original lah. Original lah. Seperti Mukidi, Matona gitu ya. Dulu kan kalau produk tadi mau ini juga mungkin mau nanya mungkin berapa nilai-nilai yang harus dikeluarkan mungkin angkanya berapa mungkin biayanya biaya pendaftaran persiapan pendaftaran untuk bisa menghasilkan satu merek gitu. Nah ini Pak. Saya rasa sih tidak terlalu tinggi Pak ya. Tidak terlalu tinggi. Tahun ini saya belum ngecek. Kalau tahun-tahun lalu sih pendaftaran kelihatannya antara 4 sampai 4,5 ya kurang lebih ya. 4,5 juta. Nah kurang lebih itu berlaku untuk 10 tahun Pak. Ya? 10 tahun. Untuk 10 tahun. 10 tahun. Kalau dihitung murah sekali ya, per tahun 450.000. Ya itu untuk keamanan kita. Untuk keamanan harus dipenuhi Pak ya. Betul. Ya, jadi memulai satu usaha apapun, produk apapun, kita alokasikan dana kurang lebih segitu untuk asuransi kita selama 10 tahun. Melindungi produk kita Pak, mereknya gitu Pak ya, merek produk kitanya Pak. Iya. Nggak mahal Pak ya, dihitung-hitungnya. Jadi per hari kurang cuma lebih sih aja. Kayaknya kita nggak terlalu tinggi Pak ya, memang segitu dan berlaku untuk 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Berkembang udah besar kan, kita udah hasilnya juga mungkin. Iya, jerih payahnya jadi nggak sia-sia ya. Iya. Kita untuk proteksi, untuk pelindungan sih nggak masalah Pak ya. Dan ini juga kadang-kadang kan kasihan Pak kalau udah
ya seperti itulah, kita tahu-tahu merek, tahu-tahu ada yang menegur, jangan pakai merek ini lagi. Aduh, kan bagaimana ya, kasihan juga ya dia merintis itu bagaimana. Tuh. Dan mungkin gini, Pak, saya pernah dengar beberapa kasus juga, jadi begini. Ada seseorang membuat merek tertentu, dia tidak patenkan. Tahu-tahu ada orang yang, oh lihat ini produk rame nih, saya patenin. Ya, Saya diam. daftarkan. Atau ada juga mungkin oknum-oknum yang mempatenkan banyak merek. Mungkin dia punya 200 merek, dia patenin, investasi Pak. Ya, kita tunggu. Mungkin salah satu yang bisa Booming, menonjol. yang booming. Yang booming kan? Ah. Begitu booming, tunggu sampai dia kaya. Udah kaya kita tuntut. Nah, ada nggak tuntut. Pak kasus kayak gini? Ya itu Pak, kita bicarakan namanya oknum dimanapun bisa ada Pak ya. Ada ya? Bisa terjadi Pak ya. Itu kan nanti larinya bisa satu, orang yang memegang merek itu sifatnya mau meminta lisensi, kamu masih mau pakai tetap merek saya? Gimana nih, mau lisensi atau mau dibeli mereknya? Nah, itu kan diperkenankan. Kalau kita ada peralihan, ada penawaran ya? Diperkenankan. Ya itu sih di lapangan Pak ya. Kemungkinan terjadi ada ya? Ada. Oke. Ada Pak. Ya. Apalagi kalau kita melihat dunia tekstil ya, merek ini, merek ini, baju ya, ini Pak, kebanyakan kain bahan Pak, seperti yang misalkan produk mereknya merek ini, wah ini lagi booming nih, kompetitor bikin mereknya memang bukan merek dia atau ada juga yang dimirip-miripkan, harganya diturunkan sedikit. Dulu tuh banyak kejadian di merek jeans ya. Jeans. Waktu zaman-zamannya booming jeans ya. Ya. Itu banyak. Terjadi Pak. Oke ya. Jadi betapa pentingnya ini merek. Itu lebih penting mungkin daripada nama kali ya. Kalau nama nggak ada yang gugat, oh nama saya Teddy Hanafi. Tiba-tiba ada yang menggugat, oh nggak boleh pakai Teddy Hanafi. Nggak mungkin itu. Enggak ya. Kalau merek kemungkinan karena berhubungan dengan uang. Iya, namanya juga Pak, hak atas kekayaan intelektual. Branded, Pak. Branding. Oke. Ya. Jadi sampai saat ini informasi adalah pengurusan merek sekarang tidak susah. Bahkan bisa online Pak ya. Bisa online. Bisa online. Terus juga biaya tuh tidak besar. Itu perkiraan saja yang tadi kita sebutkan 4,5 juta. Perkiraan saja. Ya. Mungkin bisa lebih rendah, mungkin bisa lebih tinggi tergantung Pak ya, banyak faktor. Dan juga satu hal, dengan biaya seperti itu merupakan asuransi untuk produk kita selama 10 tahun dan itu bisa diperpanjang kan Pak ya? Perpanjang 10 tahun Pak. Hati-hati jangan terlambat juga. Jangan untuk terlambat. Para pengikut Zoom ini kalau yang sudah terdaftar mohon dicek, dicatatkan di dalam agenda. Kita habisnya kapan, minimal setengah tahun lah kita udah ajukan pengurusan perpanjangan. Nah, jangan sampai terlewat. Jangan sampai terlewat, kalau nggak salah 1 tahun Pak ya sebelum ya minimal lah setengah tahun bisa lah Pak. Ajukan masih lagi aman. Ya sampai ke setengah tahun ya. Betul. Oke, nah terus ini Pak, kita kan sering melihat ada merek-merek produk ya, yang di kanan atasnya tuh ada tulisan R. Register itu. Register. Berarti dia sudah terdaftar. Nah bedanya dengan TM apa Pak? Trademark itu sebenarnya sih lebih ke penyebutan Pak ya. Penyebutan. Kita kan nanti kembali lagi kalau kita menyebut R atau trademark, berarti kita nanti harus dibuktikannya dengan sertifikat hak merek kita Pak. Sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Ditjen Haki. Oke. Jadi janganlah coba-coba meniru merek yang ada logo R dan TM itu Pak ya. Pasti kena. Itu kembali lagi Pak, kita harus cek juga. Apakah mereka memang benar sudah terdaftar atau belum? Belum. Oke. Nanti kita bisa ketahuannya pada saat kita mau mendaftar merek ini, misalkan kita sudah merek, ada penolakan nanti, ada pemberitahuan lah dari Ditjen Hakinya, wah merek ini jangan Pak, ini sudah ada pemiliknya. Oke, betul. Nah, sama ini Pak, ini mengenai sebelum kita mendaftarkan merek Pak. Kan tadi Pak Felix sebutkan bahwa kita harus mencek. Nah, kita menceknya di mana Pak? Ke Haki Pak. Pada saat kita mau mengajukan, mau mendaftarkan permohonan, biasanya itu nanti ada pengecekan dulu. Pengecekan dulu. Ya, kalau dulu saya lagi dulu sih
masih by manual, Pak ya. Itu biasa 1 hari 2 hari keluar, wah Pak merek ini jangan dipakai. Oh gitu. Ini sudah ada yang pemiliknya, seperti itu Pak. Oh kalau sekarang online Pak? Kelihatannya online. Online. Bisa Oke, online. bisa online ya. Nanti bisa ada jawaban, wah ini mereknya mohon dirubah karena sudah ada pemilik merek ini gitu Pak. Yang Oke sama. ya. Mungkin Jadi satu Pak, untuk pemirsa yang di Zoom ini mungkin ada, tolong dijelaskan juga mungkin Haki itu di posisinya di mana tempatnya, di mana tempatnya, dan atau misalnya online-nya itu di mana website-nya gitu kan. website, Biar ya. lebih jelasnya mungkin ada yang untuk UMKM gitu. Mereka belum tahu Haki itu di mana Nah posisinya. kalau di Jen Haki itu ada di Daan Mogot Pak. Jakarta. Jakarta ya. Itu Bandung kantor berarti pusat. belum ada ya. Tidak. Dirjen Haki itu di Daan Mogot, Pak. Kalau untuk website mungkin nanti bisa dicek di Google langsung bisa kebuka, Pak. Ada itu langsung. ini Dirjen ada Haki. dgip.go.id ya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya. Ya Nah, cuman websitenya. ini ada pengalaman juga. Kemarin ada rekan dari Jawa, dia kontak, dia ternyata sedang dilaporkan oleh kompetitornya di kepolisian. Loh, saya tanyakan kronologisnya, loh kenapa kamu bisa dilaporkan, kan kamu dulu bersama. Nah, ternyata dia meminta tolong pengurusan ke orang. Si orangnya ini tidak mendaftarkan ke Dirjen Haki. Tahu-tahu 2019 sudah dimiliki oleh kompetitornya. Nah, memang pada saat dia dilaporkan tahun lalu, dia sudah berhenti. Tapi kan sudah pernah dia menggunakan merek ini. Sudah pernah mendapatkan keuntungan dari merek tersebut. Dan ya, dia sudah jadi tersangka saat ini. Tersangka. Nah, itu. Itulah makanya kita harus benar-benar kalau emang mau melakukan pengurusan sendiri, ya harus dicek selalu apakah sudah betul sedang diproses di Hakinya. Kalau misalkan mau menggunakan biro jasa, tolong pergunakan biro jasanya yang benar-benar kredibel. Terdaftar ya. Ya, jangan sampai hanya bermodalkan percaya, menitipkan biaya, apa tahu-tahu ya terjadi, itu terjadi, nyata terjadi. Nyata ya, terjadi. Nah itu. Jadi tetap gimana pun kita harus cek backgroundnya biro jasanya. Iya, betul ya. Pak. Biro Kredibel. jasanya kompeten tidak. Nah sekarang mengeceknya nggak sesusah dulu Pak ya. Sekarang udah ada Mbah Google, Betul. tinggal ngecek. Minimal kan jadi sekarang udah dengan teknologi juga ada ini Pak ya, ada pengaruh positif juga Pak. Kita Ya. mengecek apa semua lebih cepat. Betul, kan? betul, lebih cepat ya. Jadi hati-hati juga. Ini juga ada kasus bahwa ya ada juga oknum ya. Oke, urus merek sama saya aja. Nah itu oknum lah Pak ya. Harganya yang misalnya harga pasarannya 4 juta setengah, sama saya 3 juta aja. Tahu-tahu nggak didaftarkan. Aduh ini kasihan Pak itu Ya, kemarin. nggak didaftarkan, tunggu, tahu-tahu yang datang suratnya tuh bukan sertifikat tapi surat gugatan. Panggilan polisi. Aduh. Celaka itu Pak ya. Kasihan Pak itu. Nah, terus proses ini Pak, proses dari kita mengajukan sampai keluar sertifikat itu berapa lama Pak? Rata-rata ya biasa sih setahun ke atas Pak ya. Setahun ya? Cuman nanti Pak nggak usah khawatir, nanti di sertifikat itu tanggalnya ada, tanggal kita pada saat permohonan kita diterima itu berlaku. Oh sudah terdaftar? Sudah terdaftar. Dengan jadi, bukti pendaftaran itu bukan udah berlaku tanggal ya? sertifikat hari ini 8 Juni 2021 mulai ke depan enggak. Jadi pada saat kita masuk tuh tanggal berapa, nah itu pelindungannya mulai dari situ Pak. Nah selama setahun ini artinya ada kemungkinan ditolak atau diterima, masih ada nggak kemungkinan itu Pak? Kemungkinan ini nanti Pak pada saat proses di Hakinya itu ada pengumuman terakhir, kalau memang nanti lancar berarti diumumkan, kalau sudah diumumkan tidak ada keberatan dari para pihak, ya berarti keluar merek kita. Tapi artinya masih mungkin setelah tunggu setahun Masih ternyata mungkin, Pak. Ditolak. Kemungkinan Masih selalu kemungkinan ada ya? Selalu ada kemungkinan Pak ya. Oke ya. Nah ini pengurusan Haki
pengurusan paten merek itu nggak susah. Sekali lagi, tolonglah untuk semua yang memulai usaha UMKM ataupun usaha apa, pada saat pandemi ini usaha UMKM naik Pak, sangat tinggi. Tapi mereka mungkin ya ada beberapa dari mereka mengabaikan merek. Betul. Ya, betul. ini jangan sampai kita tidak tahu usaha kita. Banyak usaha yang mulai dari nol ya Pak ya. Betul. Mulai betul, dari Pak, nol. betul. Enggak, saya mau usaha kecil-kecilan rumahan. Ya. Ya nggak perlulah kayak gitu-gituan. Ya, Ya kita nggak tahu. Pak. Apalagi sekarang banyak online ya. Nah itu, banyak Pak. online ya. Kalau kita lihat saat ini kan yang cukup menjamur usaha kopi, Pak ya. Kopi ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah ada dari pemirsa juga yang sudah memulai, misalkan contoh usaha kopi, tahu-tahu cukup Maju. diminati, berkembang. Ini jangan sampai nih tahu-tahu dimerekin dulu sama lawan. Nah, tahu-tahu itu. ditegur, kamu jangan pakai lagi merek saya loh. Kenapa ini saya yang merintis? Saya yang pemilik sertifikatnya. Padahal hasilnya udah besar ya. Aduh, Nah kasihan itu. Kalau artinya kita memulai lagi, misalnya ya udah saya ganti yang tadinya merek Mukidi jadi merek sama. Branded lagi. Brandingnya berbeda lagi Pak. Biaya lagi, harus punya kepercayaan bahwa masih banyak Pak Hakim di negara ini yang berintegritas Pak. Oh, nah itu. Tidak semua Pak. Tidak semua ya. Kalau yang mungkin yang dilihat, ya mungkin Pak ya, ada oknum atau bagaimana yang naik ke berita. Ya tapi kita harus punya optimisme Pak. Hakim-hakim kita banyak yang berintegritas Pak. Yang tetap adil ya. Tetap memegang keadilan Pak. Oke, baik Pak ya. Oke ya, jadi kira-kira pertanyaannya mungkin gitu Pak Robi ya. Dan satu lagi, berapa biaya pendaftaran merek tadi sudah dibahas. Dan selanjutnya ini dari Pak Johan Kam. Selamat malam semuanya. Tanya, untuk kasus merek si buaya internasional dan buaya lokal yang dimenangkan oleh buaya lokal. Ini saya nggak ngerti ya, merek buaya ada krokodil atau apa? Pernah dengar nggak kasus ini? Lakos, krokodil. Kayaknya nggak ini ya. Oke, kita. Kalau sudah didaftarkan, kepastian diterima atau ditolak perlu berapa lama? Nah ini juga sudah dibahas tadi ya. Nah ini ada pertanyaan bagus sekali dari Bu Selvana. Bu Selvana, selamat malam Bu Selvana, apa kabar? Salam sehat ya. Selain merek, apakah bisa hashtag dipatenkan? Moto mungkin ya, contohnya rasa bintang 5, harga kaki 5. Atau the way to get started is to quit talking and begin doing. Itu Walt Disney ya. Itu apa, boleh nggak? Nah kita bicarakan Pak, kalau merek, berarti ini kan slogan Mbak ya. Slogan ya? Slogan. Kalau misalkan merek, tadi merek Mukidi, misalkan dia produknya produk apa? Seblak terpedas gitu kan. Nah kita sekarang mau daftarkan seblak terpedas ini, masuknya mereknya dulu yang dilindungi Pak, bukan seblak terpedasnya, itu kan sebagai salah satu pendukung branding, Pak ya. Pendukung branding. Pendukung branding yang masuk di haki itu hak merek dagangnya. Merek dagangnya, oke. Bukan misalkan merek kita brandingnya wah seblak terpedas, itu kan seblak terpedas berarti yang kita ciptakan tidak bisa didaftarkan itu, Pak. Tapi boleh juga kan kita menciptakan merek seblak terpedas. Oh bisa kalau merek ya. Boleh Pak, merek boleh ya. Selama belum ada yang memiliki bisa. Jadi mungkin bisa juga ya Mukidi mereknya tersendiri kita daftarkan. Terus rasa bintang 5, harga kaki 5 kita daftarkan sebagai merek juga. Sebagai merek itu Pak. Jadi kalau hanya pengucapan salah satu strategi kita untuk meningkatkan omset kita itu nggak bisa di branding. Nggak bisa di branding. Sebagai contoh nih Pak, ini boleh disebutkan ya karena ini sudah menjadi jurisprudensi. Ya. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi itu Pak, satu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sudah dibahas dan memang ini sudah boleh disebutkan Pak ya. Oke Pak, sebentar, cut dulu Pak. Ya. Suara mungkin agak tertutup dengan masker ini, jadi kita akan melepas masker ini untuk acara ini. Nah, kita sebelum memulai acara ini sudah melalui prosedur tes antigen dan kita semua dinyatakan negatif. Jadi
Silakan Pak, kalau misalnya ini dibuka saja dulu. Kita untuk jarak juga kita cukup jauh 1,5 meter. Sudah, oke. Ya Pak, ini, silakan. tadi ini maskernya memang menyimpang sedikit, bahan lembut Pak, cuman ini menahannya sangat engap ya. Engap ya? Jadi menyaringnya kuat. Itu dibanding karena yang- BFE 95 itu. Ini daya saringnya. atau Pasti, bagaimana, Pak? pasti. Karena yang kita saring kan virus. Ya. Ini kan Pasti. filter. Otomatis pasti udara yang luar akan berkurang masuknya. Cukup engap dari tadi, aduh mau buka nggak? Pasti engap, pasti engap. Nah justru yang nggak engap yang bahaya Pak. Ya, ini lembut, memang lembut nggak ini, cuman cukup engap Pak ya. Ngap, ya. Ngap itu aman Pak. BFE 95. Jadi kan ada KNE 95, K95, N95 itu semua jadi 95%. Menyaringnya Pak Iya. ya. Oke. Oke, silakan Pak diteruskan. Tadi Yang mengenai hashtag itu. hashtag Pak ya. Itu kembali kan berarti bukan satu produk atau bukan yang kita dagangkan. Kecuali kalau emang hashtag kita misalnya sebelak terpedas. Itu yang mau kita daftarkan ya itu bisa Pak. Bisa ya? Kita Oh, mohonkan. bisa ya. Jadi untuk Bu Selvana boleh-boleh aja. Bu Selvana misalnya punya produk merek Mukidi atau Marcona gitu ya. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Di split, dipisahkan pendaftarannya ya. Ya, merek. Jadi berarti mereknya mau merek apa nih Pak? Merek Mukidi, Atau mau rasa apa? Rasa kaki lima, harga bintang 5, rasa bintang 5, harga kaki kaki 5. 5. Nah, Nah, itu nanti digabungkan. Kita punya merek itu 2 lebih ke digabungkan. slogan Pak ya. Slogan ya, Slogan tuh jadi untuk mendukung branding kita. Nah, ini slogan pendukungnya kan. slogan Oh, pendukung. itu tadi balik lagi Pak. Hmm. Satu jurisprudensi dulu tuh aqua tidak boleh dipakai, merek dagang aqua. Banyak itu sengketa di pengadilan niaga Pak ya. Ternyata ada salah satu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, berarti sudah boleh disebutkan Pak ya. Mereknya kalau nggak salah tuh Aquaria itu tetap diperbolehkan. Diperbolehkan. Karena aqua itu kan menyangkut kata lain dari Air ya. Nah, dulu kan sempat gugat-menggugat antara perusahaan pemegang yang pemilik Aqua merek dengan aqua Aquaria, dengan ya. yang kompetitornya. Tapi ternyata ya akhirnya itu dinyatakan sebagai milik dari publik juga Pak. Pabrik ya. Ya, salah satu kalau nggak salah dulu ya adalah produk yang depannya tuh namanya ini, tapi belakangnya ada unsur pembedanya. Jurisprudensi memperbolehkan. Masih memperbolehkan ya. Jadi karena kata aqua itu adalah kata lain daripada air. Berbeda dengan kalau mukidi, jadi mukidi plus gitu. Beda ya. Oke. Itu udah nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak dikabulkan. Itu biasa di Jen Haki pun akan menolak Pak. Nah Pak Roy, satu pertanyaan buat Pak Roy. Pak Roy di Kabupaten Bandung Barat kan sekarang Pak Roy sedang giat-giatnya untuk menaikkan UMKM ya. Iya, betul. Nah UMKM, kebanyakan produknya apa Pak di sana Pak? Nah, saya itu di UMKM. Ya, saya di UMKM daerah KBB itu saya sedang kegiatan ini membuat satu produk makanan, jenis makanan yang di packing Pak. Jadi makanan kemasan gitu Makanan kemasan. Nah, itu pun kita udah mulai mengurus hak patennya. Hak paten merek itu. Nah, dan kebetulan udah mulai masuk Pak. Udah mulai di masuk. Dirjen Haki ya. Iya, Di Jen Jalan Haki. Haki, itu. oke. Nah, mungkin udah beberapa Udah proses minggu Pak ya, ini masuk permohonan sudah keluar. diterima. Iya, udah diterima. Nah, ini pun banyak UMKM, cuman ada beberapa juga yang bilang, saya masih belum mau deh, Nah itu masih belum mau karena mereka masih kecil-kecilan gitu. kecil-kecilan, betul. Betul. Masih jualan. Kadang-kadang ada di keluarga atau satu daerah dia cuman bikin mungkin makanan kecil yang mereka packing katanya ya hasilnya kalau dia udah hak paten kan pasti dia juga takut mungkin ada berkaitan dengan pajak yang akan ditagihkan gitu dengan hak paten itu apakah betul mengurangin hasilnya omsetnya mungkin berkurang mereka takutnya ke sana Pak gitu. Dengan pasti kalau udah dipatenkan, nah pasti nanti ada penagihan dengan pajak. hubungan dengan itu, pajak, coba, hubungan dengan perizinan ya.
perlu diluruskan Nah, ini iya, Pak. iya. Pak Felix, luruskan Kalau Pak. kita mendaftar merek, berarti lingkupnya pelindungan di hak merek kita. Kalau lingkup hukum pajak, ya kita sebagai warga negara yang baik, kalau kita punya penghasilan, ya kita harus bayar pajak Pak ya. Betul. Tapi bukan berarti otomatis pemegang sertifikat merek langsung ditagih pajak Pak. Berbeda. Beda dunia Pak. Berbeda. Iya, iya. Ini hukum pajak, ranah hukum perpajakan, ini hukum pelindungan merek masuk ke haki. Nah kita balik lagi Pak ya, kalau UMKM berarti kan sekarang kalau perpajakan ada penghasilan yang tidak kena pajak Pak ya. Iya. Berapa potongan-potongan berapa kalau memang dia masih kecil, ya tidak perlu khawatir Pak ya untuk Nah, pajak. mungkin di lapangan itu banyaknya mereka belum apa-apa udah ketakutan duluan. Nah, ketakutan. Jadi udah ketakutan. Jadi mereka pikir enggak lah, merek nggak usah juga deh gitu sekalian. Nah berbeda ranah Nah, Pak ini. gitu. Perpajakan, ini pelindungan terhadap merek kita. Ya. Dan saya rasa sekarang kalau ke kantor pajak pun, wah pelayanannya sudah sangat baik Pak. Iya. Kita mau konsultasi apa pasti. Mungkin juga wah, Bapak gini. masih UMKM ini, misalkan pajak yang dipotongnya masih, Kecil ya. Kecil. Bapak belum perlu bayar pajak ya, nggak masalah Pak. Iya. Perlu dipisahkan tuh, kasihan tuh rekan-rekan. Mungkin Pak Felix ini juga beresiko ya. Jadi misalnya, ya ini nggak tahu, Pak Felix kan pakarnya. Begini Pak Roy, kalau misalnya ada orang berpikiran, saya bikin inilah apa keripik kecil-kecilan, dibungkus kecil, satu bungkus cuma harganya 2.000 perak gitu. Ya, saya merkin misalnya Marconah, Iya. ya. Paten merek, enggak, saya mah kecil-kecilan rumahan. Produksi. Walaupun masih kecil-kecilan rumahan dengan omset mungkin satu hari 100.000. Saat Tetapi ini. tiba-tiba ada pemilik merek Marconah yang melaporkan Merek kamu Babak merek belur, Pak, ya? saya. Babak belur Pak. babak belur. Kasihan Pak. Kasihan. Mau tidak mau nanti kan bisa menuntut kamu jangan pakai merek ini lagi. Kalau kamu mau pakai merek ini karena sudah ada branding, sistemnya bagaimana? Mau kamu beli atau Bagi hasil, bayar lisensi? bayar Dan itu bisa kena loyalty ya. pidana juga ya Pak ya? Pidana jelas Pidana Pak. ya, Ini pidana sudah ada juga. Iya, iya. dalam pasal 100 ya. Saya bacakan pasal 100 ayat 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. 2 miliar, omsetnya 200.000. Nah kalau ini pada keseluruhan ini maksudnya misalkan tadi merek Marconah warnanya merah, yang didaftarkan, yang keluar sertifikatnya mereknya Marconah, warnanya merah juga. Nanti kita meniru pada keseluruhan. Iya. Hati. Nah itu. Tapi ini kalau kita bicarakan UMKM justru kan kita jangan melihat dari tempat mereka berusaha di mana. Kita melihat kan ini satu mereka yang sudah mengupayakan dari nol. Apa ya? Sebagai contoh kita misalkan dagang makanan di wilayah yang diperbolehkan. Kalau diperjuangkan, tahu-tahu ditembak, mereknya udah dipakai, orang pasti bingung nanti. Oh, ini yang mana nih yang pemiliknya? Pemilik lama ini, misal, tapi kan mereknya udah kelewat duluan, mereknya ini. Satu, berarti pengurangan dari omset. Kedua, nanti dia nggak boleh pakai merek itu lagi. Iya. Dan itu juga terjadi di, saya kemarin ini pernah ada, jadi UMKM di kita tuh udah mulai masuk ke supermarket Pak. Nah, Oh, udah bagus. apalagi masuk supermarket. Begitu mau masuk, mereka cek di daftar list barang yang udah masuk. Dan ada persis Pak, Mereknya persis. mereknya persis Wah. Pak. Barangnya hampir sama. Keripik juga misalkan. Yang satu tuh ya. yang dibikinnya di UMKM, yang satu dibikinnya di pabrik Pak. Pabrik. Wah itu jadi, nah sekarang ini sebenarnya lagi bermasalah. Karena yang satu ini udah mulai masuk ke salah satu supermarket besar Pak. UMKM tersebut. UMKM tersebut. Gitu, dan hasilnya udah mulai peningkatan dan dia mulainya dari awal. Nah, Gitu. akhirnya mentok ya Pak. Mentok Pak sekarang. Mentok. Sekarang ini lagi proses, entah mau perubahan untuk merek atau dia cuma mau merubah sedikit dari merek yang ada. Gitu. Karena udah mulai terdengar sama perusahaan yang bikin Pemilik. pabrik yang produksi besar Pak.
Itu sudah didaftarkan Pak ya mereknya? Udah didaftarkan Pak. Padahal saya tahu sendiri yang bikin itu UMKM Pak. Dan dia tidak tahu bahwa merek itu sudah ada. Sudah Betul. ada, betul. Jadi Ini kan tidak ada niatan meniru sebetulnya. Nah, dan pihak perusahaan yang pabrik itu udah mulai komplain Pak. Udah mulai cari di mana UMKM yang ngerjakan produksi ini Pak. ya, mereka sudah mulai membidik itu Pak. Karena memang sudah mulai masuk ke supermarket dan itu sudah mulai besar Pak. Mulai besar, mulai ada hasil ya. Diperhitungkan sebagai kompetitor. Iya, betul. Gitu. Nah inilah salah satu contoh. Dan ini kasihannya yang satu UMKM ini mereka juga berpikir mau cari pengacara yang bisa bantu. Pengacara pun minta nilainya juga tinggi Pak. Karena udah mulai ada gugatan-gugatan yang nilainya besar juga. Nah, gitu. akhirnya usaha yang setelah dirintis sekian lama, ya sia-sia. Kalau dinilai dihitung-hitung ternyata dia bukannya dapat hasil dari usaha yang dia modal dari awal. Dia harus ambil nilai aset yang dia punya untuk backup masalah ini gitu. Nah, itu. Aduh, kasihan itu Pak. Kasihan ya. Kasihan. Jadi makanya kalau memang yang tadi UMKM-nya sudah mencoba mendaftarkan dulu di HAKI, berarti kan udah ketahuan duluan Pak dari awal. Oh, merek ini udah ada yang punya nih. Pabrik, saya jangan pakai merek ini. Ya, cari yang belum terdaftar. Jadi kan dia merintis bagaimanapun susah payahnya pasti kan nanti akan membuahkan hasil Pak. Betul. Kasihan kalau begini. Iya. Ya mau tidak mau harus. Ya ini hukumnya udah ada, udah jelas. Ada, ya. Pemilik hak merek mempunyai hak eksklusif. Jadi tidak boleh dipakai kecuali UMKM ini mau bayar lisensi. Nah, ya itu. Tapi kan kayaknya pabrik yang itu juga, wah ini merek saya, udah nggak boleh pakai kamu. Kelihatannya bakal seperti itu. Iya. Apalagi jenis sama, apa ya? Betul. Misalkan produk makanan gitu kan. Oh ya, Itu. satu pertanyaan Pak Felix, yang ini sering kali banyak orang yang menanyakan juga ya. Kalau paten merek kan ada klasifikasinya. Mungkin yang tadi seperti apa, makanan ringan itu ya. Mungkin Kelas, Pak. kelas Jadi ya. Ada Oh ya, kelas. ada classification. Jadi misalnya saya mendaftarkan merek Mukidi di makanan ringan. Tiba-tiba ada juga yang mendaftarkan Mukidi dengan logo yang sama di enggak logo yang sama lah, merek yang sama, mungkin logonya berbeda, di kelas misalnya pakaian jadi. Itu boleh tidak? Nah, ini balik lagi Pak. Ini kebetulan ada klien saya. Dia produknya produk, saya sebutkan ini aja Pak ya, hasil bumi. Hasil bumi. Hasil bumi. Hasil bumi dia tuh mereknya merek sesuatu Pak ya. Capnya juga cap ini. Nah dia kelasnya kan berbeda Pak. Ternyata merek dia tuh sama dengan merek minuman produk besar yang sudah ada di seluruh supermarket di Indonesia, yaitu diperkenankan Pak. Boleh. Karena berbeda kelas. Berbeda kelas. Berbeda kelas. Dan kalau yang ini hasil bumi, yang ini jenis produk minuman dalam kaleng. Keluar sertifikat. Jadi boleh. Ada. Kelasnya berbeda, hati-hati Pak. Kelasnya berbeda ya. Jadi Kelasnya itu boleh berbeda, ya. Ya. Kecuali kalau untuk saya rasa kalau misalkan ini untuk hasil bumi, Bapak mau masukkan juga, itu kelihatannya pasti dari awal akan ditolak oleh HAKI. Wah ini kelasnya sama Pak, mereknya udah ada pemiliknya. Oke. Hati-hati, berbeda kelas. Beda kelas ya. Beda kelas. Oke, misalnya contoh ini merek Alcaqua. Ya. Ini sudah di trademark ya, sudah dipaten untuk minuman kemasan. BPOM, SNI, oh ya. Ya sudah minuman. Nah saya mau buat baju merek Alcaqua, boleh Pak? Berbeda, itu kelihatannya bisa dikabulkan Pak. Dikabulkan dengan tulisan yang sama? Tulisan yang sama. Dikabulkan. Tulisan yang sama, tapi pasti kayaknya kalau baju kita kan ada perbedaan desain Pak ya. Ya, Tapi itu kebetulan yang hasil bumi ini dengan minuman ini ya lambangnya lambang jenis satu binatang Pak ya. Nah, binatang ini sama diperbolehkan karena boleh. berbeda kelas. Beda kelas. Berbeda boleh, kelas. Yang satu hasil bumi, yang satu produk minuman dalam kaleng. Nah, oke. Jadi artinya ini juga kadang-kadang rancu ya, misalnya merek terkenal. Kita contohlah, saya sebutkan satu merek misalnya LV ya, bukan iklan, LV. Kan itu untuk fashion, apparel, Ya. dan lain-lain sebagainya. Terus saya bikin LV
keripik kentang. Boleh, Pak? Harusnya itu boleh, Pak ya. Boleh ya? Nah, tapi kita lihat lagi, Pak, ini merek internasional sudah didaftarkan di sini. Kita melihat Haki pasti ingin menjaga kredibilitas Indonesia, Pak. Oke. Nah, sekarang masa LV, kok jadi keripik kentang gitu kan. Nah, ini pertimbangannya kembali lagi, Pak, apakah sudah, kalau merek LV itu kan udah merek mendunia, Pak ya. Dan itu saya rasa sudah didaftarkan di Indonesia pun di Haki. Untuk klasifikasi apparel Klasifikasi, dan fashion. apparel, semua tas, pakaian, apa misalkan, Pak ya. Kita membuka produk keripik kentang mereknya LV. Nah, LV ini singkatannya apa dulu, Pak? Oh, Ya. bukan Louis Vuitton. Kita kembalikan lagi. Dirjen Haki apakah akan menerima atau tidak? Oh, jadi itu balik lagi kepada keputusan Haki. Dirjen Haki. Iya. Jadi Haki, bukan berdasarkan Direktorat Merek, Pak ya, khususnya. bukan berdasarkan undang-undang yang ada. Nah, ini kan undang-undang, Undang-undang sudah kan jelas, boleh. Pak ya. Kita mendaftarkan karena ini berbeda kelas. Tapi ini Haki juga kan melihat juga, Pak, kalau memang Pertimbangan di luar undang-undang. pertimbangannya maksudnya begini, Pak. Ini kan telak undang-undang. Mereka kan punya syarat-syarat, Pak ya. Ya. Ketika kita masukkan pendaftaran merek, permohonan, akan dilakukan pengecekan. Oh, ini kok jenis makanan mereknya LV, ini merek internasional loh. Apa ini maksudnya LV ini? Apakah LV aja? Apakah Bapak nanti produk makanan Bapak ini ada singkatan? Ada nggak, Pak, misalkan? Ya, misalnya LV kan sekarang juga dia tidak sebutkan namanya semua ya. Cuma logo Tapi seperti itu. dia ada kepanjangan Louis Vuitton, Ya. gitu kan? Kalau Misalnya. ini kita LV misalkan apa gitu kan singkatannya, itu kalau memang tidak berbeda ya Boleh bisa aja dikabulkan. Ya, jadi artinya untuk satu merek yang kita daftarkan dengan berbeda kelas. berbeda kelas. Hati-hati, Itu Pak. tuh tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang, tetapi kepada kebijaksanaan Yang berdasarkan undang-undang juga, yang Pak ya. berdasarkan Ya, undang-undang juga. ini telak, Pak ya, ini telak. Undang-undang. Ya, undang-undang telak. Udah telak. Tetapi kan kan ada faktor kebijaksanaan. Nah, ini perjanjian internasionalnya sudah didaftarkan atau tidak. Oke. Mereka pasti bakal melihat, Pak. Haki kita juga kan Direktorat Merek pasti ingin melindungi kredibilitas negara kita, Pak. Iya. Daripada nanti masalah. Dan memang ini LV-nya LV keripik kentang berbeda. Tapi kan kalau dikomplain nanti internasional melihat, wah kayak negara kita bagaimana, itu kan kredibilitas negara kita, Pak. Balik lagi Nasionalisme ini kita harus menjaga, Pak. Jangan pakai merek asing-asingan lah. Ya, Udah kita pakai lebih baik merek pakai- Mukidi lah, Marcona produk kita lah. bagus, Pak. Keripik kentang LV kan lebih ada nilainya mungkin. Wah, Pak Roy hebat. Oke, jadi ya ada beberapa kasus ya yang terjadi di umum, termasuk di tempatnya Pak Roy di Kabupaten Bandung Barat. Ada yang memproduksi makanan ringan ternyata sudah ada merek. Nah ini jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, jadi UMKM juga permodalan adalah biasanya larinya ke permodalan ya UMKM. Oh kurang modal. Nah alokasikanlah sekian untuk merek. Ya Pak ya, kira-kira gitu Pak Felix mungkin ya. Kalau sudah berjalan, Pak, ya kita juga, ya memang kadang-kadang kita kan melihat, memikirkannya, aduh biaya bagaimana. Tapi kalau sudah terjadi begitu bingung, Pak. Mau didaftarkan juga sudah tidak bisa. Iya. Harus ganti merek lagi. Mulai lagi dari nol lagi. Sedangkan buyer udah branding image-nya, misalkan merek ini, merek Sukro misalkan. Kita ganti mereknya jadi Sukrati, kan beda lagi, Pak. Aduh, kenapa mereknya ganti lagi? Kamu tuh ganti, produknya ganti, pasti banyak pertanyaan lagi, Pak. Berarti merintis lagi dari awal. Kasihan Belum itu, Pak. mungkin kalau sudah didaftar di BPOM, harus daftar ulang lagi. Wah, kalau itu berarti BPOM berbeda, Pak. Kalau produk Enggak, makanan. maksudnya gini, kita bikin satu merek nih, Mukidi kayak kasus tadi Pak. Ya. Oh ya, Mukidi, bikin apa? Snack ya, Snack. bikin snack. Nah ini kan kalau nggak didaftarkan di BPOM kan urusan juga. Ya. Dan itu nggak bisa masuk ke untuk supermarket besar, mereka nggak mau terima, Pak. Nggak mau terima, BPOM-nya. tidak terdaftar di BPOM kan. IRT minimal ya, Industri rumah IRT ya. tangga. Betul. Nah merek Mukidi isinya tuh snack kentang, Ya. didaftarkan di BPOM atau IRT itu. IRT, Depkes ya. IRT. Nah
Depkes itu kan tidak melihat mereknya terdaftar atau tidak. Iya, yang penting pemokok. Yang penting produknya. Udah selesai. Terus kita jualan nih rame nih. Tahu-tahu merek itu punya orang lain. Aduh, Nah, mampus, Pak. tetap nggak bisa. Ganti. Semua. Wajib ganti. Ini kan undang-undangnya Pak udah telah. Ya, Kasihan jadi gitu jangan sampai kejadian gitu udah didaftar, udah pasang iklan malah gitu. Waduh, berat itu Pak. Dan kalau ini kita lihat nih Pak ya, ada BP POM, ada SNI, ini juga rekan-rekan yang sudah untuk yang memproduksi secara massal, untuk BPOM, SNI hati-hati, jangan sampai terlewat juga. Nah, BP POM SNI, Jangan sampai terlewat. aduh lupa, belum diperpanjang, hati-hati itu. Juga. Perhatikan juga Pak, Iya. perhatikan. Ya, jadi kita berdagang pun kita harus siap-siap di bidang hukumnya ya Pak. Melindungi dari aspek melindungi dulu, hukumnya. baru kita bergerak. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan, ini cukup menarik nih ya Pak. Dari Pak Uriel, atau Pak Uriel atau Bu Uriel ya. Selamat malam, kalau cap tanda tangan apakah bisa dipatenkan? Contoh cap orang Tionghoa atau Korea. Oh ya, cap tanda tangan Pak, yang biasanya diukir dari batu ya. Batu, diukir, terus pakai tinta merah, dicap, tek gitu. Nah, kalau ini maksudnya paten itu berbeda dengan merek Pak ya. Iya. Nah, kalau dimerekkan berarti ini kan bukan dipakai untuk Dagang. tanda tangan. Kalau zaman dulu kita lihat cap kaisar. Cap kaisar, betul. Cap kaisaran. Itu kan iya. berarti untuk pemerintahan. Pemerintahan. Apakah nggak nyangkut sama logo tuh Pak? Nah, kan yang suka ada di cap ini ya pakai Tinta merah ya. Ah. Nah, kita balik lagi. Ini kalau ini mau didaftarkan merek, ini kan bukan merek dagang. Nah, ya, kita lihat lagi. Kalau masuk ke hak cipta atau hak paten, berarti kan ada yang diciptakan atau ada teknologi yang bisa mau kita patenkan. Ini apa yang mau kita patenkan? Logo. Logo. Berarti logonya logonya logo apa? Logo perusahaan, Logo perorangan. logo perorangan. Kelihatannya Kelasnya apa? Gitu ya? berbeda kelas. Beda saya. lagi. Berbeda kelas nih. Beda kelas nih. Kalau kita bicara hak atas kekayaan intelektual, berarti menyangkut kepada intelektual, bisnis, kan ya, ada pelindungan hak kitanya Pak. Sekarang kalau kita cap, dilindungi, Desain. ya siapa yang mau meniru Pak ya masalahnya. Desain Pak, mungkin Nah, kalau bisa, kita Pak. sebagai contoh, ini inti, Logo ini logo ini sudah didaftarkan. Kan? sudah didaftarkan. Nah, ini kan sudah lambang organisasi inti. Kalau ada yang pergunakan seperti ini kan tidak bisa. Kalau kita cap perorangan, konteksnya itu yang mau dilindungi apa gitu Pak? Kan kita sekarang kalau untuk akta apa harus tanda tangan basah Pak ya? Betul. Nah, kecuali kalau kantor atau perusahaan, berarti nanti ada cap perusahaan lagi, stempel. cap Berarti itu perusahaan. mewakili Perusahaan. perusahaan atas nama perusahaan. Nah, ini berarti kalau cap seperti ini mungkin nggak berbeda dengan cap perusahaan, Pak. Nah, cap perusahaan itu nama perusahaannya yang dipatenkan. Desainnya. Desain. Jadi paten desain ya. Paten desain. Nah, ini juga mungkin bisa masuk Pak paten desain karena kan itu unik. Unik betul, cuman ini konteksnya. Kalau perorangan uniknya ini, pribadi ini tuh uniknya apa Pak? Ya bentuk itu nggak ada dua gitu, nama kan itu. Nah ini kembali Pak, kita pelindungannya ini antik nih. Bagus ini pertanyaannya. Kita kembali lagi Pak, kalau misalkan, nah kita kembali melihat kelihatannya untuk Istana Negara itu kan capnya cap Istana Negara. Iya. Nah tapi kan itu tetap yang mensahkannya itu, yang menandatanganinya itu siapa pejabatnya Pak? Kalau cap negaranya berarti kan cap milik negara Republik Indonesia. Itu yang dilindunginya kan Pak? Itu yang dilindunginya. Kalau ini pribadi berarti capnya cap. Nah ini maksudnya untuk melindungi pribadi kita tuh disalahgunakan atau bagaimana? Nah mungkin agak berbeda hukumnya di Indonesia dengan di Korea atau di China sana Pak. Ya, yang setahu saya kalau di sana tuh tidak usah tanda tangan basah, dengan cap itu aja sudah sah. Melambangkan, Melambangkan bahwa itu tanda tangan. Tanda tangan. Kalau di kita Kalau di berbeda, sini Pak. kan beda, harus tanda tangan pakai bolpen ya. Tanda tangan basah dan itu nanti ranahnya kembalinya ke Kitab Undang Hukum Pidana Pak. Kalau ada yang memalsukan. peniruan tanda tangan, Kalau ada yang memalsukan, pemalsuan ya. pemalsuannya di akta otentik atau bukan. Itu diaturnya di Kitab Undang Hukum Pidana Pak.
Jadi beda ya urusannya ya. Mohon izin, kami pun boleh. Oh ya boleh Pak, boleh. Aduh sorry saya minum sendiri. Kita minum dulu ya, minum air Al-Kakwa. Enak loh, seger. Oke Pak. Ya, jadi sudah terjawab mungkin ya. Jadi Oke, dari Pak Hendrawan, selanjutnya Pak Felix, apakah saya dapat konsultasi mengenai hak merek dagang, harus hubungi kemana? Bisa menghubungi ke Sekretariat Inti, ya Ibu Beneta, nanti sama Ibu Beneta akan dioperkan kepada Pak Felix, gitu, ya. Bu Julia Senawati, pertanyaannya sama, itu juga sama ke Sekretariat Inti, ya. Oke, ini ada pertanyaan bagus sekali Pak Felix. Pak, kalau kita telah memperpanjang hak merek dan ada yang menyerobot, apakah bisa kita minta langsung setelah meniru habis juga masa waktu patennya? Maksudnya mungkin gini ya, dari Bu Selvana, kalau kita terlambat memperpanjang, terus ada yang menyerobot, apakah kita bisa menggugat? Nah, kembali lagi Pak. Memang itu kita punya hak untuk mengajukan gugatan. Gugatannya gugatan pembatalan merek di pengadilan niaga. Tapi kembali negara ini kan mempunyai undang-undang dan biasanya Pak ya berdasarkan praktek saya tidak bisa mengatakan pasti 100% ditolak, 100% diterima. Kita kan melihat majelis hakim itu pasti melihat fakta, bukti-bukti hukumnya bagaimana. Tapi pasti dilihat tuh yang mempunyai sertifikat merek. Makanya berhati-hati, jangan sampai terlewat. Jangan sampai terlewat. Nah itu bedanya ya. Ini pengalaman pribadi saya Pak. Saya juga memegang beberapa merek untuk produk-produk saya. Saya menyerahkan urusan permerekan ini kepada satu biro jasa. Biro jasa ya. Biro jasa profesional. Ya. Nah, bedanya kalau saya ngurus sendiri, ada juga yang saya ngurus sendiri Pak. Saya ngurus sendiri ke Jakarta dulu ya, belum online ke Jakarta. Setelah 10 tahun, boro-boro 10 tahun Pak. SIM 5 tahun aja lupa. Ini 10 tahun, lebih lupa lagi gitu. Tahu-tahu kelewat Pak. Hati-hati itu Pak, hati-hati. Nah, akhirnya saat itu saya menggunakan biro jasa. Nah, enaknya menggunakan biro jasa, dia akan mengingatkan kita. Ada catatan Pak pasti. Ya pasti ada catatan, dia akan mengingatkan kita dengan harapan perpanjang ke dia lagi. Betul, mungkin ini gitu Pak ya. tadi merek ini habisnya tanggal segini, minimal setahun sebelumnya sudah diberikan surat, udah atau by email WA, pemberitahuan. udah Ya, ngingetin itu untuk terus. keamanan gitu. Bapak juga. Iya, Betul Pak. ya itu Itu kira-kira. kasihan itu pertanyaan Bu Silvana itu jangan sampai kalau Ibu sudah punya sertifikat hak merek, Jangan sampai terlewat tahu-tahu dimiliki orang lain, ya jerih payah 10 tahun hilang. Itu ya. Oke. Jadi merek itu kita penting sekali, sangat-sangat penting. Ya, jadi diharapkan agar semua pemirsa langsung ataupun yang tidak langsung nanti melalui YouTube, kita akan ada YouTube-nya setelah ini, agar memulai usaha, satu, di samping permodalan, kedua, kreativitas, ketiga, merek. Aspek-aspek pelindungan hukumnya Pak ya. Aspek perlindungan hukum, termasuk perizinan ya Pak ya. Perizinan, karyawan juga, ketenaga kerjaan, diperhatikan juga itu Pak. Ya, dan juga hindari plagiatisme ya Pak ya. Betul. Jangan, oh di luar negeri ada merek bagus ini, udah kita pakai merek itu aja gitu. Jangan, kita menggunakan merek yang bercita rasa Indonesia. lokal, cita rasa Indonesia. Ya, Bukan mungkin di Indonesia pun ada beberapa Pak ya. Dulu di Kota Bandung, berapa tahun yang lalu, nama klub ya itu ya, klub diskotik kayaknya ya. Itu dihantam juga ya, karena merek ya. Jadi mereknya menyangkut dengan merek yang di Amerika kalau nggak salah itu. Kemarin baru terjadi juga di sini, yang di wilayah, apa itu Pak namanya tuh, daerah Cimuluit ya, daerah mana itu? Yang desainnya itu Pak, desain Oh ya. iya. Ya salah satu itu tempat hiburan Pak ya. Urban Light.
Amerika, kalau di sini itu disebutnya love flight atau apa ya, rabbit tone itu ya. Saya sebutkan nggak apa-apa karena kasus ini sudah mencuat ya. Mencuat, sangat mencuat. Nah itu juga, itu mungkin ke arah bukan desain merek kali Pak ya. Itu lebih ke desain industri, desain grafisnya itu Pak ya. Desain grafis ya. Lebih ke hak cipta itu kan lebih ke seni Pak. Seni ya? Seni. Oh seni juga dilindungi, walaupun di sananya nggak didaftarkan misalnya? Saya rasa mereka didaftarkan tuh Pak. Mereka dilindungi hak ciptanya, atau di negara asalnya itu masuknya misalkan untuk desain industri atau fotografi kayak begitu, dia didaftarkan di sini, tahu-tahu ada mendapat informasi seperti itu. Wah kalau di luar negeri kan pelindungan sangat dilindungi Pak. Kayak intelektual seperti itu. Iya. Melindungi privacy kan Pak ya. Tapi begini Pak, kebetulan kasus itu juga kan saya lihat juga ya. Kalau saya lihat, itu dari dimensi ukuran juga berbeda Pak. Tapi desainnya Pak. Desainnya pun sebetulnya serupa tapi tidak sama. Ya, tapi itu kan ada patokannya Pak. Misalkan saya lihat sih ada yang pilar-pilar itu Pak ya. Iya. Aslinya pun pilar-pilar seperti itu Pak. Tapi bentuk pilarnya, bentuk lampunya berbeda. Berbeda, tapi kan konsep dasar. Konsep dasar. Nah, kena juga. Kena Pak. Oke. Kita lihat apakah itu masih dipertahankan atau tidak Pak. Itu kalau nggak salah harus dibongkar atau apa ya? Kan kita juga pengadilan. Republik Indonesia ini kan dengan keanekaragaman budaya kita banyak Pak ya sebenarnya yang bisa banyak sekali Pak. Kita lebih bangga kan dengan khususnya apalagi dengan batik kita itu kan lebih udah mendunia Pak ya. Legendaris kita kan, apalagi batik sutra yang dengan lukis itu, wah itu indah. Nah ini Pak pertanyaan. Kan kasus yang rabbit town itu ya, kan itu tiang-tiang lampu. Gimana kalau saya ganti dengan tiang panjat pinang Pak? Itu kan boleh, ya kan Indonesia konsep, kan. Berbeda konsep itu Pak. Loh sekarang kita mau meniru apa? Ini kan iya. Tiang panjat pinang saya jajarin seperti itu. Boleh dong. Di atasnya ada bola basket, ada nah itu. Nah, itu kan boleh. Waduh, ini mau dibilang meniru apanya katanya. Panjat pinang. This is panjat pinang from Indonesia. Beda ya? Beda Oke. konsep. Jadi jangan pakai tiang lampu, tiang panjat pinang Pak. Kita pakai negara kita punya Pak. Betul. Ya. Oke. Nah kira-kira untuk pemirsa masih ada pertanyaan waktu kita, sudah mepet ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan bisa diajukan di kolom pertanyaan ya. Sebentar mungkin. Oke, ini ada dari Bu Rike Sri Rizky Asri Karini. Panjang amat namanya. Kenapa namanya dipaten enggak ya? Oke, selamat malam Bu Rike. Apakah ada daftar hadir dan apakah link materi bisa di-share? Kita belum nggak ada link materi ya. Materi saya hanya memberikan rangkuman saja. Rangkuman saja. Share aja nggak apa-apa. Oke, nanti buat bisa pengetahuan di-share. basic Pak ya. Ada pidananya, hak eksklusif tuh ini, berarti kita harus punya merek, hak eksklusif. Nah ini ada ketentuan pidananya. Nah, terus juga mungkin persyaratan Pak tadi. Persyaratan, oke Pak, itu KTP pemohon. Kalau perusahaan berarti nanti KTP direktur atau ya CV juga direktur. NIB dan lain sebagainya, perizinan ya. Terus nanti itu yang mau di hak merekannya itu apa, mereknya namanya apa, logonya, warnanya harus sesuai Pak. Harus sesuai ya? Jadi berwarna ya? Berwarna. Ukurannya? Ukuran nanti itu ada standar. Ada standarnya ya? Berapa tahun yang lalu sih memang ada ukuran berapa kali berapa. Nah tahun ini nanti yang terbaru biasanya nanti petugas akan memberitahukan Pak. Oke, baik kalau gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau Bu Rike ingin materinya bisa menghubungi Sekretariat Inti ya dengan nomor WhatsApp 0856 240 54888. Ada tadi di kolom chat ya, dicatat aja Bu. Oke, satu lagi nih yang terakhir ya. Yang terakhir, apa nama toko juga perlu didaftarkan, biasanya juga dipakai oleh pihak lain di marketplace, Pak. Merek toko. Merek toko bisa Pak? Bisa ya? Bisa.
Oke, jadi itu juga Apalagi merek misalkan sebenarnya. kita toko bahan bangunannya namanya toko semen misalkan. Toko semennya ini bisa kita daftarkan. Itu hak merek dagang kita, nggak boleh loh orang lain misalkan jual bahan bangunan juga mereknya namanya toko semen juga nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh, kita pemegang mereknya loh. Kalau kamu pakai itu lisensi. Oke, jadi berbeda ya. Kalau misalnya ini seringkali orang rancu Pak, antara izin dengan merek. Wah, itu berbeda bidang. Beda. Hati-hati, beda Ya. bidang. Perizinan lari ke syarat-syarat kepemerintahan Pak ya. Izin, IMB, apa semua itu kan. Ya. Kalau merek pelindungan terhadap kekayaan intelektual kita sendiri Pak. Jadi berbeda, sekali lagi berbeda. Misalnya saya membuka toko bahan bangunan Mukidi. Saya punya siup, tokonya namanya Siup Mukidi. TDP-HO. TDP, HO, NIB segala macam lah. Bukan berarti kita sudah mempatenkan merek Mukidi. Beda. Beda. Ini perizinan Pak. Perizinan. Tetap merek Mukidi, toko bangunan ini harus kita daftarkan di Haki. Kalau Ya. kalau kita pengen dilindungi Pak, jangan sampai ada yang pakai toko yang sama atau jual yang sama, bingung kita. Bingung ya. Di satu jalan semua toko bangunan, mungkin di semua mabok Pak. Anggap aja Sunia Raja, sepanjang Sunia Raja mulai dari Asia Afrika sampai jalan apa itu, semua Mukidi, pusing Pak. Kalau kita lihat produk lokal tahu Sumedang. Tahu Sumedang kan berbeda-beda Pak. Ada yang tahu Sumedang, misalkan tahu Sumedang Agus, tahu Sumedang Budi, tahu Sumedang Cecep, kan beda-beda semua. Kan kalau yang cukup besarnya saya rasa udah dipasang hak merek sih. Yang Udah, besar itu Pak ya, restoran tahu Sumedang ini gitu kan, kelihatannya sudah di merek. Udah ya. Nah, selain Haki Pak, selain Haki, misalnya gini Pak, contoh Pak, saya pernah melewati jalan Asia Afrika Pelen. Itu berjejer yang namanya jualan tahu gejrot Pak. Mungkin puluhan, pernah lihat mungkin ya. Tanggungan, Pak. Tanggungan. Oke. Kainnya warna hijau semua, penutupnya warnanya sama, tulisannya tahu gejrot semua sepanjang jalan. Mungkin pemiliknya berbeda. Betul. Ya, mungkin pemiliknya berbeda. Nah, ini buat mereka jualan tahu gejrot berapa sih keuntungannya? Mungkin satu hari 50.000 aja, ya syukur alhamdulillah. Cuma nah ini yang belum terlindungi mungkin Pak ya. Ya, ini kan Kalau dari dia harus Cirebon. mengeluarkan sekian juta untuk pendaftaran, Nah ini balik lagi Pak, kalau tahu gejrot Cirebon itu kelihatannya kan sudah menjadi satu makanan khas dari kota Cirebon Pak ya. Sekarang kalau misalkan di merek, baiknya kelihatannya Haki pun harusnya, wah ini kan makanan khas satu daerah. Masa bisa dimiliki oleh pribadi gitu kan. nggak bisa, nggak boleh ya, Sebaiknya jangan Pak ya, jangan. Tapi bisa kelihatannya bakal ditolak. ditolak. Kalau enggak kita branding duluan aja Pak. Branding semua, lotek, karedok, kancok, Itu kan produk lokal. ayam geprek. Itu mah udah makanan. Kalau ayam geprek, Ada kalau nama nggak salah brandingnya itu yang sedang kemarin sengketa Pak ya. aja. Mereka sudah kekuatan hukum tetap sih yang geprek apa Onsu itu ya? bensu sama apa itu ya? Bensu dengan onsu. Nah, ini nggak apa-apa sudah kekuatan hukum tetap Pak. Kita Oke. sebutkan nggak apa-apa. Itu kan bukan ayam gepreknya tapi brandingnya. Brandingnya. Nah ini. Bensunya itu ya. Bensu Jadi bukan dengan- ayam gepreknya. Gitu. Jadi ayam gepreknya belum ada yang paten. Kelihatannya boleh. Nggak berat boleh. itu Pak. Kode etik. Kode etik. Ya. Oke, Pak Roy sebagai Ketua Perhimpunan Inti Cabang Kabupaten Bandung Barat ya, Bandung Barat Pak ya, KBB betul. Barat. Ada yang mau disampaikan nggak terhadap pemirsa Pak? Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, dan dalam pembicaraan kita pada malam hari ini ya sebaiknya kita membuat sebelum usaha kita membuat satu hak paten supaya kita lebih bisa meningkatkan usaha kita dan hasil-hasilnya pun kita bisa lebih meningkat, dan apa yang kita buat kita bisa tidak ditiru orang dan tidak ada permasalahan dalam pidananya. Ya itu aja Pak. Sebagian Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk malam ini. Oke, dari Pak Felix Pak. Untuk semua rekan-rekan yang mengikuti, sebelum memulai usaha jelas Pak ya, kita harus perizinan, dilengkapi. Tapi
jangan sampai terlewatkan juga aspek hukum, Pak. Seperti yang tadi dikatakan Pak Roy, aspek hukum ini terlewat, jerih payah kita, tahu-tahu kita ditegur, tidak boleh mempergunakan, itu kan sangat sia-sia, Pak ya. Ya perhatikanlah semua aspek-aspek yang memang berhubungan dengan hukum, Pak. Jangan sampai dilewat. Kita harus mentaati peraturan, Pak ya. Mentaati peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya. Oke, kalau begitu kita akhiri acara malam ini. Ya, terima kasih sekali kepada Pak Roy. Terima kasih, Bapak. Terima kasih sekali kepada Pak Felix yang sudah mau membagikan ilmunya, dan Pak Roy yang sudah mau meluangkan waktunya dan menggalang acara ini demi semua pengusaha, semua masyarakat yang ingin memulai usaha. Betul. Ya, di Indonesia. Oke, selamat malam untuk semua pemirsa. Salam sehat selalu, salam inti, dan jaga prokes. Karena sekarang COVID mulai ramai lagi. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Pak Felix. Terima kasih Bapak.